Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Al Husna Curug, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Tujuan pembelajaran aksi nyata kali ini, saya sebagai calon guru penggerak bisa menyampaikan pembelajaran mengenai penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahamannya kepada mereka mengenai konsep-konsep inti dari modul budaya positif. Dan kegiatan ini berkolaborasi dengan seluruh Dewan Guru SDIT Al Husna Cicurug. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SDIT Al Husna Cicurug. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk bisa men-sharingkan gitu ya sedikit ilmu yang saya dapatkan dalam pelatihan guru penggerak angkatan 9 ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, di sini saya akan coba diseminasi mengenai budaya positif khususnya yang ada di sekolah. Padi bersama yang kedua, kira-kira apa sih perbedaan atau persamaan dari kedua gambar ini? Sama-sama profesi. Perbedaannya? Beda ruangan, beda kultural. Oke. Nah, mudah-mudahan muter ya, tidak muter juga. Oke, sambil kita menunggu ya Bapak Ibu. Nah, tadi kan ada dua gambar ya. Yang pertama ada gambar seorang petani, yang kedua ada gambar seorang guru. Ternyata kedua-duanya tersebut memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya mungkin kedua-duanya sama. Yang satu, mereka itu menanam padi, memastikan padinya itu bagus, tanahnya itu bagus, sehingga hasilnya juga bagus, mereka bisa tumbuh dan menghasilkan beras. Begitu juga mungkin dengan kita semua sebagai seorang pendidik ingin memberikan pembelajaran yang terbaik, pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan suatu pembelajaran yang nyaman, ataupun bisa memberikan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Cek, oke, alhamdulillah sudah bisa. Baik Bapak Ibu guru semuanya, itu adalah mungkin pemantik gitu ya. Dari kita kan belajar dari padi. Guru itu atau seorang pendidik itu ibarat seorang petani yang mereka untuk memastikan bagaimana bibitnya berkualitas sehingga dapat menghasilkan atau output lulusan juga berkualitas. Itu begitu juga dengan kita semua mungkin sebagai seorang pendidik. Nah, di sini apa sih budaya positif itu sendiri? Nah, budaya positif itu merupakan pembiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya seorang pendidik, tapi siswanya maupun karya-karya yang lain. Itu adalah budaya positif. Nah, budaya positif juga di sekolah itu dapat membentuk karakter murid, guru, maupun bisa mewujudkan visi misi sekolah melalui bagaimana cara kita menciptakan budaya positif tersebut. Melalui bagaimana cara kita menciptakan budaya positif tersebut. Di sini ya, alhamdulillah. Nah, budaya positif ini bagaimana sih caranya kita bisa menumbuhkan budaya positif khususnya yang ada di sekolah? Yang pertama, kita menciptakan lingkungan yang positif dan warga sekolahnya saling mendukung, saling belajar. Budaya positif ini bagaimana sih caranya kita
dan warga sekolahnya saling mendukung, saling belajar, bisa bekerja sama, sehingga dapat tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Mungkin yang sekarang kita sedang yang ada di sekolah kita mungkin bisa seperti kayak kegiatan baku, gurunya mungkin tahsin, ada liko dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sehingga dari kebiasaan tersebut bisa tumbuh menjadi karakter baik khususnya bagi semua warga sekolah dan akhirnya bisa membentuk budaya positif. Jadi awal mulanya dari bisa menciptakan kebiasaan sehingga mungkin nanti akan tumbuh menjadi motivasi intrinsik dan akan bisa membentuk budaya positif itu sendiri. Oke, di sini ada suatu quotes yang mengatakan bahwa jika kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kalian bisa melihat dunia, bagaimana kalian bisa berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma, ada skema pemahaman dan penjelasan mengenai aspek-aspek tertentu tentang realitas. Makanya mungkin setiap orang itu kan di sini berbeda ya, dari Pak Adi, Pak Anwar, Pak Hade, Pak Agus, Pak Jeffrey. Nah, kita mungkin di sini tidak bisa ketika saya menilai penilaian saya kepada misalkan kepada bapak-bapak ini sama karena bapak-bapak ini berbeda. Begitu juga kita dengan menilai anak itu akan berbeda. Selanjutnya, nah di sini ada suatu teori yaitu mengenai teori stimulus respon dan teori kontrol. Apa sih perbedaan yang dari kedua teori ini? Kalau ada suatu teori yaitu mengenai teori stimulus respon dan teori kontrol. Apa sih perbedaan yang dari kedua teori ini? Kalau teori stimulus respon mungkin kita pernah belajar dari teori perkembangan yang diadopsi oleh B.F. Skinner. Kalau teori kontrol ini dari Dr. William yang menyatakan bahwa yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama menurut teori stimulus dan respon. Menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan antara anak A, B, dan C itu berbeda. Tidak bisa kita samakan bahwa kalau nggak bisa baca semuanya harus belajar buku ini, tidak bisa. Karena semua anak itu berbeda. Yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita akan mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa bahwa orang itu bisa pemikirannya sama kayak kita, nggak bisa. Tapi kita bagaimana memahami, anak tersebut berpikirnya seperti itu. Bagaimana kita bisa memahami hal tersebut? Anak tersebut berpikirnya seperti itu. Bagaimana kita bisa memahami hal tersebut? Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya, seperti kemarin, di sini kan ada kasus ya, Jidan melempar Gisya, akhirnya kena kaca pecah. Ketika ditelisik bahwa itu tuh ada tujuannya, kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Mungkin tujuan intinya tidak pada kaca, tapi mungkin memesan pada kaca pada Allah gitu. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika anak lain, soleha, ayo sini, dibuka sepatunya, jalan ke sepatunya. Ada aja anak yang ngeleyet gitu ya, bandel. Nah, ketika anak yang tidak mengikuti perintah kita, berarti di situ bahwa anak itu merasa bahwa memposisikan saya sedang tidak mau diperintah. Kayak kita mah memblok gitu ya, bahwa saya punya prinsip gitu. Nah, ketika misalkan dalam teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Meskipun kita tidak bisa memerintah, soleha tidak boleh naik ke genteng dan lain sebagainya. Ketika anak itu sedang dirinya tidak bisa dikontrol, tidak akan mendengar ucapan kita dan lain sebagainya gitu. Tapi bagaimana cara kita bisa memberikan pemahaman agar anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri.
Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan dari kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, mungkin saya bisa mengontrol Bapak dan saya menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model pemikiran itu menang atau kalah. Dalam stimulus respon itu misalkan yang menjadi korban itu menang, yang menjadi tersangka itu salah. Pasti kan ada satu judgement. Tapi dalam teori kontrol ini tidak ada yang salah, nggak ada yang menang, tidak ada. Berarti semuanya itu menang-menang. Kita cari tahu dulu apa penyebabnya, apa tujuannya. Seperti itu. Di sini, bagaimana sih menciptakan budaya positif? Yang pertama, kita harus menerapkan disiplin di sekolah. Mungkin selain kita sebelum ke anak-anak, kita mungkin bisa refleksi juga ke diri kita, gitu, bagaimana cara kita mengaplikasikan kepada diri kita. Yang kedua, disiplin itu dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi internal. Contoh, ketika anak itu ada yang kesiangan atau nggak pakai atribut kayak tadi upacara nggak lengkap, nggak mungkin kita langsung biasanya kan kita langsung menghukum dan lain sebagainya. Nah, dalam teori positif ini kita mengajarkan bahwa kita harus mengetahui alasannya seperti apa. Nah, dalam teori positif ini kita mengajarkan bahwa kita harus mengetahui alasannya seperti apa, kenapa bisa hal tersebut, gitu. Nah, di sini akhirnya bagaimana kita cara untuk bisa memunculkan nilai-nilai yang ada pada diri siswa. Jadi siswa itu tahu bahwa ketika dia tidak disiplin, bahwa ada nilai yang dia langgar. Misalkan nilai tanggung jawab, nilai disiplin dia, gitu. Orang-orang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang universal. Misalkan tadi saya nggak pakai topi, kita bertanya kenapa nggak pakai topi? Kelupaan. Kenapa kelupaan? Karena tadi buru-buru. Kenapa buru-buru? Karena kesiangan bangunnya, habis begadang dan lain sebagainya. Kita bikin perjanjian apa? Bagaimana cara kamu untuk tidak begadang lagi? Nilai apa yang membuat kamu tidak bisa terpenuhi? Akhirnya dia tidak disiplin, kemudian dia dihukum dan lain sebagainya, gitu. Selanjutnya di sini nilai-nilai kebajikan universal sendiri ada banyak sekali. Nah, di sini ada beberapa salah satunya atau beberapa item di sini keadilan. Nilai yang ingin kita angkat, kenapa anak melakukan tersebut itu yang harus kita kenapa kamu melakukan hal tersebut, nilai apa? Gitu. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini biasanya motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Misalnya ada anak yang hari ini tidak pakai topi, gimana caranya biar aku nggak dihukum nih? Biasanya cara pintasnya minta teleponin orang tuanya, Bu tolong teleponin dong bawain. Kalau enggak biasanya mereka membeli ke koperasi meskipun uangnya di keesokan harinya. Untuk apa? Agar tidak dihukum dan menghindari ketidaknyamanan karena gak mau dihukum gitu. Tapi itu hanya motivasi secara ekstrinsik, itu pasti akan terjadi karena tidak ada nilai yang tertanam dalam diri dia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini cara yang kedua ini pernah saya aplikasikan waktu dulu tahun lalu saya mengajar di kelas 2. Karena anak-anak itu jarang sekali infak, sok yang mau infak boleh nanti kemudian kasih bintang kuning. Akhirnya banyak kan. Ternyata caranya juga salah gitu. Salahnya itu mereka itu hanya mengharapkan penghargaan saja. Mungkin hukuman, sering ya kita mendengar hukuman dan konsekuensi. Itu apa sih Bapak Ibu bedanya? Hukuman dan konsekuensi sama apa tidak? Hukuman itu apa ya? Iya, hukuman itu biasanya lebih ke terserah aku. Misalkan ada anak gak pakai sendal, harus langsung berdasarkan tidak ada dasarnya gitu. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya murid itu tidak tahu apa-apa, langsung tidak dilibatkan dalam membuat suatu perjanjian atau kesepakatan. Biasanya hanya di sini, tadi kan ada ya kesepakatan kelas, ternyata berbeda
belajar, kelasnya kotor dan lain sebagainya. Akhirnya kita bikin kesepakatan bersama bagaimana kita cipta kenyamanan tersebut dalam belajar. Nah, cara membuat keyakinan kelas sendiri yaitu bersifat abstrak, tidak detail seperti peraturan kelas, berupa pernyataan universal atau nilai-nilai universal apa yang mau kita terapkan atau aplikasikan dalam diri mereka. Tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Dan semua kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan tersebut, bukan hanya guru saja. Dan ditinjau diperbaharui atau ditinjau dari waktu ke waktu. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Ini bukan contoh yang baru saja. Ini bukan contoh yang baru saja saya dapatkan di kelas Bujana kelas 5. Ini saya dapat internet, tapi kurang lebih seperti ini. Dari permasalahan tersebut akhirnya saya membuat keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai universal tadi. 1. Bertanggung jawab mengerjakan tugas secara tadi mungkin banyak kotor. Bersikap jujur, dan mungkin saja tadi saya menemukan bahwa sering ada teman-temannya yang merasa hilang barang-barangnya. Yang ketiga, bersikap tenang saat belajar berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Ini adalah keyakinan kelas. Jadi semua kata-katanya positif, dan ini anak-anak yang buat berdasarkan dari permasalahan yang mereka alami saat di kelas. Gitu. Kemudian di sini ada lagi mengenai kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita sering melihat ya Bapak Ibu ketika saya melakukan evaluasi setiap pekan, bagaimana keadaan di kelasnya, ada si fulan susah mengerjakan tugas, si fulana misalkan sering terlambat dan lain sebagainya. Nah, ketika saya belajar pahami lebih jauh, ternyata yang harus kita pahami sebagai pendidik itu adalah 5 kebutuhan dasar ini. Contoh, tadi ketika permasalahan yang saya alami itu ada anak yang sering diminta makanannya. Berarti ketika saya teliti kebutuhan dasarnya, kenapa kamu sering minta? Karena nggak kamu minta aja ke bunda kamu untuk membawakan makanan sama saja teman kamu enggak. Karena mama aku nggak punya, ya udah ada aja di rumah. Akhirnya kan ketika sebenarnya itu kita bisa lihat bahwa balik ke kamar mandi bisa jadi anak itu butuh kebebasan, butuh kesenangan. Kita sebagai guru mungkin bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik atau menyenangkan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mungkin kasusnya anak-anak ada anak yang sering menjadi temannya sampai buang nangis dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi ketika kita melakukan wawancara atau melakukan konseling lebih dalam, bisa jadi bahwa dia tidak diterima sama teman-temannya. Gimana cara dia bisa diterima teman-temannya? Ya udah dia jahil ke temannya. Akhirnya kebutuhan kasih sayang dan rasa terima itu tidak terpenuhi karena teman-temannya juga cuek sama dia, nggak ditemenin gitu. Dan ada lagi penguasaan. Biasanya anak-anak ini ngobos, selalu orientasinya nilai, ingin selalu dihargai, ingin selalu dipuji oleh teman-temannya. Ketika tidak dipuji, maka dia kacau dan lain sebagainya. Karena ini kebutuhan dasar penguasaannya tidak terpenuhi, gitu. Jadi menurut saya dalam menciptakan budaya positif itu atau dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dalam menciptakan media pembelajaran, metode pembelajaran, kayaknya ibu bapak guru bisa pahami dulu deh kebutuhan apa sih kira-kira anak kita tuh di kelas tuh ada apa gitu. Ini yang menjadi dasar kita dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi ini? Kita bisa menggunakan restitusi tadi. Ada restitusi menghukum, ada membuat merasa bersalah teman-teman, pemantau atau pengawas atau sebagai manajer. Ketika Bapak Ibu di kelas, ketika ada anak fulana atau fulan yang melakukan kesalahan, kira-kira peran Bapak Ibu sebagai apa? Langsung menghukumnya, membuat dia merasa bersalah agar dia tidak diulangi kembali, atau kita seolah menjadi teman bagi mereka sehingga mereka bisa nyaman, atau menjadi memantau, mengawasi mereka, atau menjadi manajer
lakukan? Selama ini kita samakan persepsinya. Kira-kira apa? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung, di sini saya ada beberapa contoh. Nah, boleh dikeraskan bisa nggak ya Pak? Dikeraskan bisa nggak? Sini kamu. Ini adalah contoh sebagai yang disebut. Apa coba? Pelambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat? Malas. Kalian aku jadi anak. saya Dasar pemalas. Gerak kapok-kapok si kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat? Jawab, pulang. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya tepat, nada tinggi, menghardik, menurut, menyakiti, dan menyindir. Kuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Suara yang sakit ini. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Tuhan Naren. Kamu senang ya bikin? Suara yang sakit ini. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Tuhan Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti guru bapak kepala sekolah, nak. Entah ibu tidak bisa Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah laptop. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Lain kali, jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Aku tidak akan ketemu lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah.
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa besar berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, udah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar, Bu. Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali. Ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, kelas ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda dan bergurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan guru. Identitas yang tercipta adalah sukses atau berhasil. Namun, ini karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor pergantungan dari murid ke orang tertentu. Ini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Yang terakhir ya, terakhir. Oh iya. Itu lagi ya, kan posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin tidak begitu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang
Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Se- Ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat pertindakannya, guru akan mengatur pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Cek. Nah, Bapak Ibu Guru, kira-kira Bapak Ibu cek. Nah, Bapak Ibu Guru, kira-kira Bapak Ibu Guru berada di posisi yang mana ya dari kelima posisi tersebut? Sebagai pembuku, pemantau, teman, manajer, atau pembuat merasa bersalah? Kira-kira berada di posisi mana? Boleh? Pemantau. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain? Sebelah sini mungkin? Kira-kira bapak-bapak berada di posisi yang mana nih? Sejauh ini? Ayo, Pak Anwar mungkin? Berada di posisi mana Pak kira-kira? Di posisi mana? Pak Agus? Menyesuaikan dengan kondisi. Berarti masuk dalam nominasi yang mana nih? Oke, berdasarkan kondisi gitu ya. Kalau sebelah sini, Bu Rika yang senyum-senyum. Kira-kira sejauh ini sudah menjadi posisi yang mana? Kadang menjadi teman, kadang manajer. Baik. Nah, dari kelima tadi sebetulnya yang harus kita lakukan atau kita sebagai seorang pendidik selayaknya mungkin bisa menjadi seorang manajer. Kenapa? Karena kita yang pertama di sini seorang manajer itu ada segitiga restitusi yang dilakukan, dan ketika saya telisik bahwa segitiga restitusi sebagai seorang manajer ini sama dengan bimbingan konseling yang dilakukan seorang konselor kepada kliennya mungkin dalam lingkup sekolah kan kalau di sini kita gitu. Yang pertama, kita bisa menstabilkan identitas dengan caranya yang tadi teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh, misalkan kemarin Jidan memecahkan kaca. Nah, kenapa Jidan memecahkan kaca? Karena aku kesel sama Gisya. Kenapa? Karena aku diledek bahwa aku tuh punya bisul di pantat. Padahal bukan di pantat, cuma di kaki, Bu. Gitu. Nah, di situ, jadi apa yang Jidan rasakan? Itu kesal, saya malu karena semua akhwat itu mengenai saya. Nah, saya bilang tidak apa-apa, mungkin Budian juga kalau di posisi Jidan akan merasakan hal yang sama. Ketika Budian mungkin sakit seperti itu diketahui oleh guru-guru, mungkin akan merasa malu. Kita menstabilkan dulu emosinya. Ibu juga kalau di posisi Jidan tahu kok, tapi kita memvalidasi. Kira-kira tindakan Jidan yang salah itu apa? Karena aku emosi, Bu, akhirnya aku langsung ambil buat bersihin kaca, langsung aku lempar
Berikut adalah aplikasi penerapan mengenai keyakinan kelas yang diaplikasikan di kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda untuk persiapan PH3 minggu depan, dan untuk SBDP-nya nanti akan menjadi progres ya. PH3 PRS nanti bulan Desember ya. Oke, nah nanti kita akan review dari awal sampai akhir karena belum pernah belajar ya, karena kalian sibuk NDK dari pekan sebelumnya. Nah, tadi pas Ustazah Jadian masuk di sini kelasnya pada kotor. Kalian nyaman gak sih kalau belajar kelasnya kotor? Enggak. Kenapa enggak nyaman? Bau. Emang tadi bau? Enggak terlalu. Terus kalau kelasnya kotor, biasanya kakinya tuh ini ya, kotor kan, kalau kotor kakinya apalagi bisa jadi hitam. Yo, gimana? Nyaman nggak kalau kayak gitu? Enggak. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak sih apa keyakinan kelas? Bersih-bersih kelas. Bersih-bersih kelas. Ada yang tahu? Ya, ada yang lain. Apa itu keyakinan kelas? Sama nggak sih keyakinan kelas sama peraturan kelas? Bedanya? Beda. Kalian kalau misalkan mau berangkat, misalkan naik ke Bogor naik motor, apa peralatan apa yang harus dipakai? Peralatannya pakai helm, pakai helm ya. Biar tadi betul apa yang dikatakan oleh Hafiz, kalau kita misalkan mau berkendara motor, apa yang harus diperhatikan yaitu pakai helm. Biar apa? Biar aman. Karena Hafiz meyakini bahwa saat kita sudah mempersiapkan helm, insya Allah nanti meskipun ada kecelakaan tidak akan separah karena kita sudah antisipasi pakai helm. Kira-kira kalian tahu gak sih apa yang ada di permasalahan di kelas ini selain tadi sampah? Ada permasalahan apa lagi ya yang mesti kita selesaikan, kita diskusikan? Selain itu ada lagi? Pintu. Permasalahannya coba sekarang. Nah, sekarang coba kalian tulis permasalahan yang ada di kelas ini satu dan bagaimana solusinya. Contoh permasalahan. Nah, sekretarisnya? Bendahara Cica. Sekretaris gak ada? Ada si Cica ya? Kalau jadi sekretarisnya ya? Sekretaris dan bendahara. Oke, sudah semua? Oke, sip. Tidak boleh seperti itu. Oke, yang pertama, masalahnya itu suka berisik di kelas saat jam satu. Cica, masalah nomor 1, suka berisik di kelas saat jam belajar. Kira-kira kalau berisik saat jam belajar boleh apa nggak sih? Kenapa nggak boleh? Gak masuk apa? Yang punya gak masuk. Coba dulu siapa yang suka berisik kalau lagi di kelas? Boleh nggak sih berbohong? Boleh. Siapa yang tidak baik? Siapa? Coba yang merasa siapa? Kira-kira kita sepakati kalau misalkan ya untuk bisa mengatasi masalah yang suka berisik itu harus kayak gimana sih? Lihat kanan. Mulai positif agar tidak berisik harus apa? Bikin perjanjian. Terus yang berisik. Terus apa lagi? Keluarin dari kelas. Lain dari kelas. Keluarin dari kakak. Terus apa
Di dalam membuat keyakinan kelas, saya menganalisis permasalahan yang berada di kelas 5. Di dalam analisis permasalahan tersebut, saya dan murid-murid menemukan beberapa permasalahan yang hampir sama, yaitu ada 4 permasalahan, di antaranya yaitu sering berisik atau tidak nyaman saat belajar. Yang kedua, karena lingkungan kelas yang kotor. Yang ketiga, seringnya rusak alat-alat kebersihan atau sarana prasarana yang ada di kelas karena dimainkan dengan tidak hati-hati atau digunakan juga dengan tidak hati-hati. Dan yang keempat, adanya sifat yang sering meminta-minta terhadap milik temannya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang sudah kita rumuskan dan tulis bersama, bahwa saya dan para siswa di kelas 5A menyimpulkan ada 4 nilai-nilai universal yang akan kita angkat dan kita yakini menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, bersikap disiplin pada saat sedang mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan kelas. Yang ketiga, menjaga sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas. Dan yang keempat, yaitu siswa bersikap dan harus memiliki sifat sabar, saling menyayangi, dan menghargai antara teman. Hal itulah yang akan kita yakini dan kita junjung dan terus kita evaluasi dari waktu ke waktu untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.